Beberapa tahun lalu, kediaman Rudi sunyi seperti hutan yang hening karena tergolong jauh dari pusat kota dan berada di jalur jalan lintas antar provinsi. Saat itu begitu damai, namun berbeda dengan keadaan sekarang yang telah berubah menjadi tempat hiburan malam yang menyuguhkan tempat karaoke, minuman keras, dan pelayan wanita. Terganggu akan hal itu, beberapa kali Rudi berusaha menegur beberapa aktivitas yang ada di sekitarnya yang kian marak, namun tidak pernah digubris. Bahkan Rudi malah disebut sebagai orang yang sok suci. Dan pada beberapa kesempatan, terkadang Rudi juga digoda oleh perempuan yang bekerja sebagai pelayan di tempat itu. Rudi selalu teguh dengan iman dan pendiriannya. Khawatir akan psikologis anak dan istrinya, Rudi hari itu melaporkan kepada pemerintah setempat dan kepada pihak yang berwajib agar segera ditertibkan. Hasil dari laporan tersebut, pihak itu berjanji akan meninjau lokasi dan akan mengambil tindakan. Hari di mana yang telah dijanjikan akhirnya tiba. Pemerintah dan aparat datang ke tempat tersebut. Namun, uang telah berbicara, sehingga membuat pemerintah dan pihak aparat malah berpihak kepada pengusaha-pengusaha hiburan malam. Akhirnya, Rudi dan keluarganya justru yang disarankan untuk pindah dari lingkungan tersebut. Dengan ancaman, apabila tidak pindah, pihak aparat tidak akan menjamin keamanan keluarga Rudi. Saat ketidakadilan itu dialami Rudi dan keluarganya, bahkan tidak berpikir di benak Rudi untuk marah dan membenci. Selalu berpegang pada ajaran Alkitab tentang mengasihi musuh. Tanpa pikir panjang, Rudi dan keluarganya bergegas pindah menjauh dari tempat tersebut di sebuah tempat terpencil yang telah disediakan pemerintah. Tidak ada penyesalan bagi Rudi akan apa yang telah dialaminya. Bahkan di dalam doa dan ibadah di gereja, Rudi selalu berdoa agar mereka bertobat. Hingga di suatu hari, terjadilah kekacauan di tempat hiburan malam tersebut. Diduga akibat beberapa orang mabuk memicu perkelahian yang besar, hingga terjadi pembakaran dan korban berjatuhan di mana-mana. Tidak luput juga pihak keamanan menjadi sasaran, mengingat oknum yang dalam keadaan emosi dan dalam pengaruh obat-obatan dan alkohol. Melalui ketugan prinsip Rudi tentang mengasihi musuh dan kebesaran hati, akhirnya Rudi dan keluarga tidak menjadi korban dari peristiwa itu, karena telah berbesar hati untuk pindah sesuai yang disarankan oleh aparat dan pemerintah. Lukas 6 ayat 27. Tetapi kepadamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Melalui kisah ini, kita telah ditunjukkan tentang kuasa dari sebuah mengasihi dan berbesar hati yang bisa menyelamatkan kita dari bahaya. Tuhan Yesus memberkati.